Dewa Obat Terkuat, Bab 487. Tidak ada yang menyangka kalau Satpam berani segila itu. Di depan Tuan Chen, dia berkata tidak tahu malu jika dia mengaku sebagai dokter ajaib. Dia adalah otoritas Balai Medis Nasional. Wajah Tuan Chen sangat jelek, dan dia sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Jika bukan karena tubuh kuat Xiao Dao, dia pasti ingin segera menghadapinya. Kamu terlalu sombong, He Feng memarahi, beraninya kamu berbicara omong kosong di depan Tuan Chen. Di mata Anda, otoritas Balai Medis Nasional tidak dianggap sebagai dokter ajaib. Apakah ada orang di keluarga Ye Anda yang lebih berkuasa? Dia menunjukkan kemarahan di wajahnya, tapi dia diam-diam mencibir di dalam hatinya. Dia tidak menyangka karyawan Ye memiliki kualitas seperti itu. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan memicu kemarahan Tuan Chen dengan cara ini. Sekarang sepertinya hal itu tidak diperlukan. Aku tidak ingin bicara omong kosong padamu, katakan padaku apa yang kamu lakukan. Xiao Dao setengah menutup matanya, tidak ingin berdebat dengan mereka. Ada Lin Yi di keluarga Ye, yang keterampilan medisnya sangat mencengangkan di mata para dewa. Siapa yang berani mengaku sebagai dokter ajaib di sini? Terlalu besar. Tuan Chen menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya, sepertinya keluarga Ye ini adalah naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Semua dokter di ruang medis negara kita meremehkan saya, tetapi saya ingin melihat apakah Tuan Ye benar-benar memiliki otoritas. Pergi dan bicaralah dengan otoritas Anda. Katakan saja, Chen Feng, seorang dokter Tiongkok tingkat pertama dari Balai Medis Tiongkok, tolong temui saya. Dia sengaja menurunkan postur tubuhnya, menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjadi marah. Siapa sangka Ye akan begitu sombong sehingga bahkan dokter Tiongkok kelas 1 di Chinese Medical Hall pun tidak akan meremehkannya. Itu adalah dokter nasional kelas 1, dan dapat dianggap sebagai otoritas tertinggi dalam keterampilan medis di negara ini. Tunggu, tapi Xiao Dao masih tidak memberinya wajah apapun. Dia berkata dengan ringan dan berbalik untuk naik ke atas. Wajah Tuan Chen menjadi pucat dan dia sangat marah. Kapan dia pernah ditanyai seperti ini? Bahkan di utara, ketika para pejabat tinggi dan keluarga terkemuka melihat saya, mereka dengan sopan akan memanggil mereka Dr. Chen. Beraninya penjaga keamanan ini tidak menganggapnya serius. Tuan Chen, jangan marah. Dia hanya seorang penjaga keamanan. Dia tidak memiliki pengetahuan. Dia tidak tahu apa arti kata pengobatan tradisional Tiongkok. He Feng menghiburnya, saya pikir orang yang bertanggung jawab atas keluarga Ye mengetahui hal ini dan pasti akan menghukumnya dengan berat dan turun untuk menyambut Anda secara pribadi. Tuan Chen mengangguk, berpikir bahwa dia seharusnya tidak berdebat dengan penjaga keamanan. Di atas, Lin Yi menyilangkan kaki dan sedang bermain game di ponselnya. Tuan Lin, ada Tuan Chen di bawah dan dia berkata dia ingin bertemu dengan Anda. Xiao Dao masuk, formasinya cukup besar. Mereka bilang ingin mengungkap kami dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Lin Yi bahkan tidak mengangkat kepalanya. Biarkan dia naik. Ya, Xiao Dao berbalik dan turun lagi, kembali ke pintu. Tuanku ingin kamu datang. Dia tidak turun. Ekspresi Tuan Chen menjadi stagnan. Dia berpikir bahwa orang yang bertanggung jawab atas keluarga Ye harus turun untuk menyambutnya dan meminta maaf padanya. Dia sebenarnya membiarkan dirinya naik begitu saja. Bahkan He Feng merasa bahwa Ye benar-benar bertindak terlalu jauh kali ini dan tidak menganggap serius Tuan Chen sama sekali. Apakah orang-orang Ye benar-benar berpikir bahwa Tuan Chen tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi mereka? Mereka benar-benar meremehkan otoritas dan pengaruh National Medical Hall. Ya, ini sudah berakhir. Oke, aku akan naik. Chen tua marah dan masuk sambil mendengus. He Feng ingin mengikuti tetapi dihentikan oleh pisau. Dia dari Balai Medis Nasional, dan kamu juga. Saya, jangan, menunggu di bawah saja. Xiao Dao itu sama sekali tidak sopan. He Feng mencibir dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak akan berkelahi dengan penjaga keamanan kecil. Tuan Chen naik ke atas dan berjalan langsung ke kantor, dengan tangan di belakang punggung, dan kemarahan di wajahnya hampir meneteskan air. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat seseorang terbaring di sofa, bermain game di ponselnya, sepertinya dia tidak mendengarnya masuk, yang membuatnya semakin marah. Orang yang bertanggung jawab atas keluarga Ye, itu saja. Mendengus. Dia sengaja mendengus, tetapi Lin Yi masih tidak merespon. Pada saat kritis permainan, tidak ada waktu untuk berbicara dengannya. Tuan Chen merasa penghinaan yang dideritanya dalam hidupnya tidak sebesar hari ini. Kamu bertindak terlalu jauh. Dia memarahi. Sekalipun dia bukan dari Balai Medis Nasional, pada usianya, bukankah anak itu harus berdiri untuk menyambutnya? Duduklah sebentar, aku akan menyelesaikannya dalam 1 menit. Lin Yi bahkan tidak menjawab, dia dengan cepat menekan jarinya ke layar. Bagaimana dia bisa terganggu pada saat kritis?
Tuan Chen menarik napas dalam-dalam untuk memastikan bahwa dia tidak akan marah sampai mati. Tiba-tiba, dia merasa suara ini terdengar familiar. Sepertinya dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya, dan dia sangat terkesan, tetapi dia tidak dapat mengingatnya untuk saat ini. Sebelum dia sempat bereaksi, Lin Yi meletakkan ponselnya, membosankan, aku terus menang. Ye Xihan, idiot, kamu masih ingin mengalahkanku. Dia tersenyum bangga, lalu menoleh dan menatap Tuan Chen. Apakah kamu di sini untuk mengeksposku? Tuan Chen mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya untuk mengutuk, tetapi ketika kata-kata itu sampai ke bibirnya, dia langsung berhenti. Pupilnya berangsur-angsur membesar, benar-benar membekas di wajah Lin Yi, dan terus tumpang tindih dengan sosok di pikirannya, dan akhirnya, mereka bergabung menjadi satu orang. Kenapa kamu? Dia berdiri, wajahnya penuh rasa tidak percaya, gembira, dan sedikit terkejut. Kenapa bukan aku? Kata Lin Yi. Tuan Chen tiba-tiba merasa malu, apakah Anda otoritas dalam keluarga Ye ini? Apakah kamu mengembangkan obat ini? Lin Yi mengangguk. Wajah Tuan Chen tiba-tiba memerah, dan perasaan terbakar langsung menghampirinya. Dia merasa seperti baru saja ditampar, yang membuatnya merasa malu. Ini obat yang dikembangkan oleh Lin Yi, jadi apa masalahnya? Semua obat di dunia bermasalah, dan tidak ada obat yang dikembangkan oleh Lin Yi yang bermasalah. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa otoritas teknis di balik keluarga Ye sebenarnya adalah Lin Yi. Tapi hari ini, momentumnya begitu besar sehingga dia datang untuk menindak penipuan dan mengungkapnya. Ternyata Lin Yi, dokter surgawi berpangkat tertinggi di Balai Medis Nasional, yang dikenal sebagai dewa. Dia mengungkap omong kosong itu. Ini, Tuan Chen ingin menemukan lubang di tanah dan merangkak ke dalamnya. Terlintas di benaknya bahwa dia telah meminta untuk bertemu Lin Yi beberapa kali dan memintanya untuk membantu beberapa penyakit yang sulit dan rumit untuk mengungkap Lin Yi. Dia merasa sangat tidak tahu malu melihat orang lain. Itu semua salah paham. Lin Yi tersenyum tipis dan tidak mengambil hati. Tuan Chen, saya tidak menyalahkan Anda. Silakan duduk. Dia meminta Tuan Chen untuk duduk dan berinisiatif membuat teh. Anda memikirkan rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyat. Keamanan obat memang yang terpenting. Saya setuju dengan ini. Saya benar-benar tidak tahu Anda mengembangkannya. Jika itu Anda, kami tidak akan curiga. Tuan Chen menghela nafas. Mereka secara pribadi telah mengalami bahwa keterampilan dan bakat medis Lin Yi jauh melampaui orang biasa. Bahkan mereka yang telah tenggelam dalam otoritas selama beberapa dekade tidak dapat dibandingkan dengannya. Mereka bisa mempertanyakan siapapun, tapi mereka tidak boleh mempertanyakan Lin Yi. Akulah yang tersinggung. Wajah Tuan Chen penuh rasa malu, bolehkah saya bertanya? Mau tanya, obat itu jelas salah, kenapa harus saya tambahkan? Wajah Lin Yi menunjukkan sedikit makna. Bab 488. Tuan Chen mengangguk. Karena obatnya telah diverifikasi oleh Lin Yi, sama sekali tidak ada masalah. Dia tidak akan terus memikirkan benar atau salah, tapi dia sangat penasaran. Obat itu tidak tersedia dalam resep kuno, jadi mengapa Lin Yi menambahkannya ke dalamnya? Mungkinkah resep kuno itu salah? Ide ini tiba-tiba muncul di benak Tuan Chen. Dia lebih mempercayai Lin Yi daripada Gu Fang. Resep kuno itu tidak salah. Lin Yi tertawa, sepertinya salah menambahkan obat itu, tapi sebenarnya benar. Chen Laoxi memikirkan dengan hati-hati apa yang dikatakan Lin Yi, dan dia mungkin tahu apa maksudnya. Itu tidak akan berdampak apapun pada resepnya, tetapi untuk produksinya, satu obat lagi tidak berarti lebih banyak biaya. Apakah ini perkenalannya? Dia bereaksi tiba-tiba. Perkenalan yang dibicarakannya bukan berarti pengenalan obatnya, melainkan bahan obatnya hanyalah umpan untuk menarik perhatian orang-orang yang secara khusus mengincar obat tersebut. Tuan Chen tidak bodoh, dia langsung mengerti. Dia tidak menyangka Lin Yi benar-benar memiliki keterampilan ini. Ini jelas ditujukan pada He Feng dan teknologi medis He Yun miliknya. Itu benar, Lin Yi tidak menyangkalnya, seseorang kebetulan mengambil umpan dan mengundangmu ke sini. Tuan Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Saya tidak menyangka Anda akan meninggalkan utara. Saya tidak punya hak untuk bertanya apa yang ingin Anda lakukan, tetapi jika Anda membutuhkan saya untuk melakukan sesuatu, tanyakan saja. Dalam hal ini, dia tidak ragu-ragu. Identitas Lin Yi memang luar biasa, belum lagi statusnya, hanya keterampilan medisnya dan kontribusinya pada National Medical Hall, bahkan orang tua seperti mereka, harus diberi rasa hormat yang cukup. Belum lagi, kemunculan Lin Yi menjadi harapan untuk memulihkan pengobatan tradisional Tiongkok yang menjadi cita-cita seumur hidup mereka. Mereka tidak tertarik mengurusi urusan bisnis. Bagi mereka, uang tidak pernah menjadi tujuan mereka, tetapi kapanpun Lin membutuhkannya, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukannya. Aku sibuk sekali,
aku butuh bantuanmu. Lin Yi tersenyum dan berkata, obat saya memerlukan sertifikasi resmi. Tuan Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, kami tidak memiliki kualifikasi. Ini obat Lin Yi, mengapa perlu sertifikasi? Tapi dia tahu bahwa Lin Yi punya pengaturan lain, jadi dia tentu saja setuju. Mereka berdua tidak membicarakan masalah tersebut lagi. Saat membuat teh, mereka membicarakan beberapa penyakit sulit dan rumit yang mereka temui baru-baru ini. Tuan Chen sudah lama memikirkannya tetapi tidak dapat menyelesaikannya, dia tiba-tiba merasa tercerahkan. Dia senang bisa datang ke Shanghai hari ini dan sangat menghargai kesempatan ini. Dia membuat beberapa teh sebelum dengan enggan bangun dan mengucapkan selamat tinggal. Ketika Anda kembali ke utara, pastikan untuk duduk di Balai Pengobatan Tiongkok. Tuan Chen menangkupkan tangannya dan berkata, harus. Lin Yi berdiri dan mengembalikan hadiah itu, tolong Tuan Chen merahasiakan keberadaan saya untuk saat ini. Yakinlah, Tuan Chen mengangguk, berbalik dan pergi. Dan di bawah, He Feng menunggu lama, dan kerumunan di sekitarnya juga menunggu lama. Mereka tidak menyangka Tuan Chen tidak turun setelah sekian lama. Tuan He, apakah Anda ingin kami bergegas dan melihat-lihat? Bawahan itu melirik ke arah Xiao Dao dan yang lainnya yang berdiri di depan pintu. Jika Tuan Ye kejam dan menyakiti Tuan Chen, akan ada masalah. Mereka tidak berani. He Feng menggelengkan kepalanya. Tuan Chen adalah anggota Balai Medis Nasional. Apalagi Xiao Ye, tidak ada seorang pun di utara yang berani menyinggung Balai Medis Nasional. Tuan Chen turun. Saya tidak tahu siapa yang berteriak. He Feng mendongak dan melihat Chen berjalan keluar dari lift. Melihat wajahnya, dia tampak semakin marah. Tampaknya Tuan Ye telah benar-benar memprovokasi Tuan Chen dan membuatnya sangat marah. He Feng merasa damai di hatinya. Ketika Tuan Chen keluar, dia hanya membutuhkan satu kata darinya, mengatakan bahwa ada yang tidak beres dengan Tuan. Obat Ye. Dia yakin Tuan Ye baik-baik saja. Pasar Shanghai yang mudah direbut akan runtuh dalam sekejap. Kata-kata resmi dari National Medical Hall memiliki pengaruh yang sangat besar. Itu dapat dengan mudah menghancurkan semua usaha Ye. Tuan Chen, jangan marah. Perusahaan seperti milik Ye tidak ada batasnya. Jangan marah karena orang-orang ini. He Feng segera melangkah maju, mengulurkan tangan untuk mendukung Tuan Chen dan mengipasi api. Tetapi Tuan Chen menatapnya dengan dingin, mendengus, dan tidak menunjukkan pengelolaan keuangan. Ini membuat He Feng tercengang. Apakah Tuan Chen sangat marah? Dia sebenarnya mengabaikan dirinya sendiri. Tuan Chen keluar. Apa yang terjadi? Melihat Tuan Chen sangat marah, pasti orang-orang Ye yang benar-benar membuatnya marah. Apakah Tuan Ye terlalu sombong? Bahkan Tuan Chen pun kesal. Itu keterlaluan. Banyak orang di antara kerumunan itu merasa kasihan pada Tuan Chen, dan bahkan ingin bergegas ke atas untuk memberi pelajaran pada keluarga Ye. Semuanya, diamlah. He Feng segera berteriak keras untuk menjaga ketertiban di tempat kejadian. Saya pikir Tuan Chen sudah punya jawabannya. Mari kita minta Tuan Chen untuk mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang. Pada titik ini, anak panah sudah berada di tali dan harus ditembakkan. Setelah semua upaya dan upaya sampai sekarang, hanya satu kata dari Tuan Chen yang diperlukan untuk menyalip keluarga Ye sepenuhnya. Dia ingin berterima kasih kepada orang-orang seperti Ye atas ketidaktahuan mereka. Jelas ada peluang untuk menyelamatkannya. Setidaknya Tuan Chen memiliki hati yang baik dan mengatakan sesuatu yang baik, dan mungkin ada peluang untuk selamat pasti benar-benar mengganggu Tuan Chen. Layak mendapatkannya. Tuan Chen, tolong beritahu semua orang apa yang terjadi dengan obat Ye. He Feng berkata dengan serius, kita tidak bisa membiarkan pengusaha yang tidak bermoral ini merugikan orang lain. Tuan Chen meliriknya dan mengangguk. Kamu benar, kami benar-benar tidak bisa membiarkan pedagang berhati hitam menyakiti orang. Dia berjalan ke arah kerumunan dan menarik napas dalam-dalam. Izinkan saya bertanya dulu, apakah semua orang di sini percaya kepada saya, Pak Tua? Tuan Chen berteriak keras. Percaya, Anda adalah otoritas Balai Medis Nasional, dan kata-kata Anda paling meyakinkan. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Apa identitas seorang dokter Tiongkok? Bagaimana dia bisa berbohong kepada orang? Ola Medis Nasional adalah istana tertinggi di bidang keterampilan medis di negara ini, dan para dokter Tiongkok di dalamnya mewakili tingkat tertinggi di negara tersebut. Yang mereka inginkan adalah kehormatan dan wajah, tetapi tidak ada yang dapat mempengaruhi mereka dengan hal-hal materi. Bagus, Tuan Chen mengangguk, terima kasih atas kepercayaan Anda. Kalau begitu aku bisa memberitahu semua orang secara bertanggung jawab. Seluruh penonton menahan napas, dan He Feng menunjukkan senyuman tipis. Dia sudah menghitung mundur 3 detik dalam pikirannya, menyatakan kegagalan instan Ye di pasar Shanghai. Tidak ada yang salah dengan obat Ye. Tapi kata-kata Chen Lao seperti bom, langsung meledak di benaknya. Suara mendengung membuat seluruh tubuhnya mati rasa.
He Feng tiba-tiba menoleh dan menatap Tuan Chen dengan kaget. Tuan Chen, obat Ye bukan hanya tidak ada masalah, tapi lebih aman dan efektif dibandingkan obat biasa. Saya jamin sebagai dokter pengobatan Tiongkok. Jika ada masalah, datanglah kepada saya, Chen Feng. Seluruh tempat menjadi gempar. Mereka mengira Tuan Chen ada di sini untuk membeberkan masalah pengobatan Ye. Siapa sangka dia benar-benar ada di sini untuk mendapatkan sertifikasi resmi, dan dia berani menggunakan statusnya sebagai dokter pengobatan Tiongkok untuk menjaminnya. Apakah dia gila? Jika ada masalah dengan pengobatan Ye, Tuan Chen akan berada dalam bahaya dan reputasinya akan hancur. Bersambung.